yang muncrat, tercecer, tercurah di tanah, itu mengakibatkan kutuk. Bukan hanya Habel, tetapi tadi katakan seluruh manusia akibat dari itu. Maka di ayat 11 tadi dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kain terus dari tanah di mana dia tempat mendapatkan pengharapan. Kalau bertani pasti harus ada tanah, dan tanahnya itu bisa subur karena ada air, bisa juga subur karena rekayasa tangan-tangan manusia yang memberi pupuk lain-lain sehingga menghasilkan. Tapi Tuhan katakan di sini, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Karena apa? Ayat yang terus dikatakan, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Karena tempat dia menghasilkan panen itu tidak lagi bisa ditanam. Pilihannya dia harus meninggalkan tanah itu, harus mengembara. Karena dia tidak dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kalau menghadapi hal seperti itu, pasti akan mengeluh, pasti akan curhat, dan bahkan protes. Demikian juga Kain. Dalam ayat 13 dikatakan, kata Kain pada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang aku tanggung. Ini ada dua, mengeluh kenapa Tuhan mengusir, memberi beban, memberi tanggung jawab yang begitu besar, yang tidak bisa ditanggung. Tetapi ini juga di sisi lain menunjukkan bahwa Kain mulai sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia harus kembali kepada Tuhan, bahwa kekuasaan Tuhan itu jauh lebih besar dan Tuhan mampu melakukan apapun itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan kepada kita memiliki pergumulan, dikatakan demikian, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku harus sembunyi dari kamu, seorang pelarian dan di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Betul sudah yang saya katakan tadi, bahwa di sisi lain Kain mulai sadar bahwa dia nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup jauh dari hadapan Tuhan. Karena dia tetap harus dekat dengan Tuhan, menggantungkan Tuhan, dan menyadari seolah-olah Tuhan akan membunuh pelan-pelan. Ketika dia ketemu orang-orang jahat, ketika dia ketemu dengan binatang-binatang buas, dia akan terbunuh. Sebesar apapun bulan yang kita hadapi, sebesar apapun persoalan di depan kita, bahkan kadang-kadang seperti menghadapi tembok yang bal, nggak ada jari, seperti gunung yang besar, mungkin kita akan mengalihkan gunung itu. Tetapi sepanjang kita mengandalkan Tuhan, sebesar apapun dosa yang kita miliki, sebesar apapun yang kita hadapi, seperti Kain telah membunuh adiknya, Tuhan tetap peduli. Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Barang siapapun, apakah binatang apa, binatang buas, dia jahat, bahkan iblis sekalipun, sepanjang kita diberi tanda oleh Tuhan, seperti ini kepada Kain. Hari Senin yang lalu itu sempat saya khotbahkan tentang dua hal, Yudas dan Petrus. Yudas telah menyerahkan Yesus kepada para imam, kemudian diadili oleh para imam dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintahan Herodes, dan dia diadili oleh Pontius Pilatus.
Singkat cerita, Yesus kemudian disalibkan. Yudas menyadari akan kesalahannya. Dia menjual Yesus yang hanya dengan harga yang sangat murah. Tetapi setelah tahu Yesus ternyata tidak melawan, Yesus tidak menggunakan hak otoritasnya sebagai Tuhan, tetapi dia malah menyerahkan nyawanya. Maka Yudas kecewa dan kemudian mengembalikan uang itu, dan singkat cerita dia mengakhiri hidupnya bunuh diri. Sedangkan Petrus sebelumnya dia berjanji dia akan menjadi palang pintu. Dia siap pasang badan, siap membela Kristus. Tetapi seperti yang Yesus katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkalnya. Saya tidak bicara itu lebih lanjut, saudara. Yang pasti bahwa jangan ada perbedaan antara hati dan tindakan. Karena apapun yang kita keluarkan itu, apapun yang kita ucapkan itu, apapun yang kita lakukan, tentu akan keluar dari hati. Karena itu selalulah memiliki hati yang rendah atau rendah hati. Percayalah, apabila kita mau jujur, kita mau mengumpulkan, kita mau memperbaiki diri, mengubah diri kita, Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan pasti akan mengampuni. Ayat 16 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ini masih menjadi perdebatan, Eden itu adanya di mana? Tapi kita yakin saja ya dan amin, karena para ahli sampai sekarang masih terus meneliti dan menggali di mana Taman Eden itu. Dan kata-kata timur itu di dalam Alkitab banyak disebut-sebut, selalu di sebelah timur. Ada apa dengan itu? Satu ketika nanti kita kupas bersama. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kayaknya saya nggak boleh banyak bergerak, Pak ya. Tadi saya berangkat dari tinggalkan kehidupan yang lama, masuk ke kehidupan yang baru. Teladani Yesus, ikutin Yesus. Yesus itu, dan ini Pak Harto sempat juga mengutip dan meneladani Yesus. Dia bilang, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, kata Pak Harto. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengajarkan itu, agar hati, pikiran, ucapan, tindakan itu selaras, satu, tidak menyimpang. Karena itu, kalau selama ini masih selalu ada iri hati, mudah emosi, mudah mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan sebagai anak Tuhan, mari kita move on, mari kita hidup meneladani Yesus. Dalam ayatnya yang ke-13 Galatia 3, firman Tuhan katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, itu pentingnya kita harus move on, harus berubah. 2000 tahun yang lalu, yang kita peringati beberapa hari yang lalu, Yesus dalam keadaan ketidakberdosaannya rela menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, menebus saudara dan saya, agar tuntutan kutuk itu tidak terjadi kepada manusia yang percaya kepadanya. Sebesar apapun dosa yang kita alami, bahkan lebih dari Yudas sekalipun, Tuhan tetap membuka jalan. Tuhan akan mengampuni dan bahkan kita akan diberkati manakala kita move on dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Yesus rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya dalam kondisi yang sebesar, yang sesulit, penderitaan yang sebesar itu. Yesus
lalu bertanya, kalau darah itu berteriak, apa bedanya darah Habel dan darah Yesus? Sama-sama berteriak. Karena di dalam darah Yesus itu juga ada nyawa, di darah Habel juga ada nyawa. Dalam Ibrani 12 ayatnya 24 dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Suara dari Yesus itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Darah. Dan saya katakan tadi, penderitaan Yesus luar biasa. Sejak dia ditangkap, diadili, maka pukulan, bahkan bukan saja pukulan dengan tangan kosong, tapi pukulan-pukulan itu menggunakan kalau di Jawa dulu pakai cemeti. Jadi kalau saya nonton Rio Ponorogo itu pasti dicerat cemeti, dan ujung cemeti itu dikasih besi yang tajam. Itu dicambukkan, maka akan menarik daging itu, dan setiap tarikan itu pasti akan keluar darah. Ketika Yesus disalib di atas kayu salib, tangan dan kakinya dipaku, maka dicocolkanlah sebuah tombak ke lambungnya, dan di situ tercurahlah darah dan air. Nah, setelah darah dan air itu mengalir, yaitu dengan berdoa. Kalau boleh kita baca dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Lukas 23 ayat 34, demikian firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudahkah kita melakukan seperti itu? Ketika ada orang tiba-tiba kita tidak bersalah, orang itu mengumpat kita, memfitnah kita, bahkan ucapan yang membuat sakit hati kita, sudahkah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus? Saya yakin di ruangan ini semuanya sudah melakukan itu. Terlihat dari wajah-wajah ceria dengan penuh senyuman. Karena masa lalu tidak bisa kita lupakan, tapi harus kita tinggalkan. Jangan selalu mengingat masa lalu. Bapak Ibu, tidak mudah memang. Saya hanya bisa bicara di mimbar. Istri saya senyum-senyum, itu bukan ini. Kalau boleh bicara dia bilang bohong, itu mudah-mudahan nggak seperti itu. Karena saya dulu kehidupan yang lama memang seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya kemudian menyadari sebesar apapun dosa saya kepada istri saya adalah orang yang terbaik saat ini, yang mendampingi saya. Umur saya sudah 65 tahun, saya menikah umur 28 tahun, sehingga sebentar lagi kita ulang tahun pernikahan, nggak tahu yang keberapa. Yang itu gak saya ingat, yang penting ke depannya kita jauh masih ingat. Atas pertolongan Tuhan, istri saya juga menyelamatkan nyawa saya. Satu ketika Pak, saya di rumah itu gaya-gayaan waktu itu di daerah panas, tapi pakai air panas. Apa namanya ya? Air panas, water heater. Saya bahasa Inggris saya nggak bagus. Nah, ketika tukang mengerjakan itu selesai semua, saya mau nyalakan water heater, ternyata stroke. Ruangan itu konon ceritanya sudah berkabut dan saya sudah gemetar. Akhirnya istri saya dengan refleks, tentu atas pertolongan Roh Kudus, dia matikan itu listrik. Kalau tidak, nggak tahu. Mungkin saya sudah tidak bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Dan kalau istri saya datang ke kamar mandi narik saya, maka kami berdua akan mandi dalam kondisi mayat di situ. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya yakin pertolongan Tuhan itu pasti punya makna. Pengen ini Pak Bor ini nanti kalau tua mungkin masih sedikit bermanfaat gitu ya. Paling nggak bagi anak, istri, keluarga, tetangga, saudara, keluarga, saya rindu Bapak Ibu untuk bisa kalau saya dan isi rumah saya selamat, maka keluarga besar saya rindu semuanya juga akan diselamatkan.
tolong dukung dengan doa. Hari-hari ini saya sedang berdoa dan berpuasa, walaupun berpuasanya belum. Kadang-kadang kemanusiaan saya masih itu tadi. Saya sudah berdoa ketika, hai Purnomo kamu berpuasa. Satu hari ya, ketika saya turun, saya di rumah sana bisa bayangin turun bahwa sampai di bawah, tapi bukan iblis ini saudara, mertua saya, makan. Ntar mami sore aja, saya bilang kalau puasa, udahlah makan dulu, baru naik lagi. Makan, tengah-tengah makan saya sadar, saya sudah berpuasa dari jam 10 malam tadi sampai dengan pagi itu akhirnya makan. Puji Tuhan, pasti itu pertolongan Tuhan juga. Jadi puasanya saya hanya sampai jam 8 pagi. Ketika saya berdoa, Tuhan juga ingatkan, kamu berpuasa 3 hari. Saya bayangkan gula saya ini tinggi. Kalau 2-3 jam nggak makan, nggak minum, sudah mulai terasa haus. Bagaimana 3 hari? Tapi saya imani Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti tolong. Dan kalau memang itu diizinkan oleh Tuhan, pasti saya akan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau teriakan dari darahnya Habel itu membawa kutuk, menghasilkan kutuk, lalu darah Yesus itu mengakibatkan apa? Kita baca dalam Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, darah dan air tercurah supaya apa? Supaya kutuk itu jauh dari kita dan hidup kita diberkati. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sepanjang kita mau melakukan menjadi kewajiban kita, maka Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan pasti akan melengkapi. Ketika Tuhan yang mulai, percayalah Tuhan juga yang akan menyelesaikan semua pekerjaan itu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Maka kutuk darah Habel itu akan terhapus dari kita, dan kita akan mati dalam kekekalan, hidup dalam kekekalan. Kenapa saya katakan mati kekal? Karena tubuh kita juga akan mati. Ketika nanti kita diangkat oleh Tuhan, maka tubuh kita bukan tubuh yang sekarang, tapi tubuh yang baru. Roh kita yang akan tetap bersama-sama di Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi sudah sampaikan bahwa perbedaan teriakan darah Habel membawa kutuk, sedangkan darah Yesus itu membawa berkat. Selain membawa berkat, saudara, teriakan darah Habel itu akan menghasilkan pengusiran. Ketika darah Habel itu tercurah dan tanah menganga, membuka mulut tanah itu menerima darahnya Habel, maka Tuhan katakan tadi, Kain terusir dari tempatnya. Bedanya dengan curahan darah Yesus, yaitu menghasilkan penerimaan. Kita yang terkutuk, kita yang berdosa, maka Tuhan terima. Melalui darah yang tercurah itu, kita menjadi anak-anaknya, segambar dengan Dia. Dan pada kedatangan Yesus nanti yang kedua, akan menjemput saudara dan saya. Kalau kita semuanya rindu mengalami itu semua, mari sekali lagi tinggalkan hidup yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Di dalam Ibrani 9 ayat ke-11,
dikatakan demikian, saudara. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Saudara, kalau kita renungkan lebih jauh, ternyata Yesus menjadi imam kita, imam yang besar bagi kita yang percaya. Lalu bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak percaya atau masih hidup dalam kehidupan yang lama? Kutub darah Habel tadi masih tetap akan berlanjut. Nyawa manusia akan digantikan dengan nyawa manusia. Ayat yang ke-12, dan ia untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara, kita sering menyaksikan hingga hari ini saudara-saudara kita masih suka mempersembahkan persembahan dalam bentuk yang lain. Sedangkan sejak kematian Yesus, maka Yesuslah menjadi pengganti persembahan itu, kurban itu, dan kita dibebaskan oleh darah Yesus. Kemudian ayat yang ke-13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda memutuskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Saudara, kalau kita berpendapat bahwa dengan mengorbankan itu maka kita akan disucikan menjadi kudus, itu secara harafiah, jasmania, bukan secara batiniah. Ayat ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku, darah Yesus, sekali lagi, darah Yesus itu lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya, bisa menebus kita. Dan sejak saat itu Tuhan menuntut supaya kita fokus kepada Yesus, mengutamakan Yesus. Saya bilang kemana-mana kalau ditanya, satu ketika saya ngadakan survei, kalau nggak salah udah sampaikan di mimbar ini juga, apa sih kebahagiaan itu? Dan ketika saya ditanya, Pak Pur, apa yang pertama yang harus kamu lakukan? Saya akan urus keluarga saya akan bawa keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Dan bahagia itu sederhana. Apa itu? Selalu meneladani Kristus. Amin Bapak Ibu. Mudah-mudahan keluarga saya juga amin. Saya datang ke sini Pak membawa 2 anak saya, yang satu kebetulan hari ini ke Balikpapan dan udah kenal semua. Ada satu tamu yang kebetulan satu kelas dengan dia.